kalimat itu dan kemudian juga viral diangkat oleh nasional juga misalnya ketua DPC Gerindra katanya ngomong wes Ahmad Dhani ya tak tekakno bahasa gitu untuk ikutan. Halo, assalamualaikum Cak Lut. Halo. Ya, Cak Lutfi, manajer Stapa Center. Ini paling tidak bisa memberikan gambaran Cak Lut. Rame-rame pil wali kota Pasuruan nih Cak Lut, melihat fenomena sampai muncul Ahmad Dhani ya Cak Lut, teko Gerindra jadi apa nih. Ahmad Dhani katanya wali kota Pasuruan ya Cak Lut apa nih. Dijadikan isu. Hah? Gimana Cak Lut? Iya Pak, obrolan orang sederhana, orang kok ketemu pirang perkara ya Dhani. Lah iya, perkara apa ae Ahmad Dhani kok iso mudhun kate dadi wali kota Pasuruan iki ya. Ketemu pirang perkara saja. Iya. Ya akhirnya muncul kalimat itu dan kemudian juga viral diangkat oleh nasional juga misalnya ketua DPC Gerindra katanya ngomong wes Ahmad Dhani ya tak tekakno bahasa gitu untuk ikutan. Mungkin ya sah-sah saja sih, siapapun bisa diusung tinggal wongnya gelem Jalut gitu kan ya. Dan kursi yang mengusungnya juga ada. Tapi melihat fenomena ini Jalut, ketika tiba-tiba aja teman-teman parpol kok tiba-tiba mereka tidak mengusung kader-kader muda atau kader-kader di tingkatan lokal kita, malah kebingungan mencari kader-kader yang di Jagono, yang gede-gede, yang sifatnya juga di luar arena bahasanya gitu. Di sisi lain ini terjadi di fenomena kita juga Jalut, dan menjadi masyarakat ini waduh ini ya apa sih kok wong-wong dan sebagainya, kan juga jadi dilematika kita memandang dari kacamata itu. Jalut yang sering bersinggungan termasuk Jalut juga alumni sekolah demokrasi juga dulu, paling tidak melihat bagaimana proses ini Jalut. Ya, intinya kalau tadi saya bergurau menyampaikan ketemu pirang perkara Ahmad Dhani sampai melok-melok kemudian wali kota Pasuruan. Lah ya itu. Tidak tahu aturannya ya, tapi memang prosedural itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Masih di wilayah NKRI Jalut, NKRI-nya harga mati. Ya. Siapapun bisa. Sekarang ikut pilihan perangkat desa saja boleh di desa lain. Iya, benar. Nah. Si oleh. Jadi ya di satu sisi memang kalau ada yang menteorikan tiga tas itu ya itu yang paling dominan di politik elektoral kita hari ini. Gitu. Popularitas, kemudian elektabilitas, dan yang terakhir ini yang agak aneh, isinya tas itu. Tiga tas. Jadi partai hari ini banyak yang merasa kurang confident gitu kalau kemudian apa yang mau dia dorong itu dalam hitungannya dia itu tidak cukup, popularitasnya tidak cukup kuat, kurang populer, jadi tidak confident gitu. Padahal di satu sisi institusi partai di dalam konteks demokrasi itu kan ya mau tidak mau dia yang ujung-ujungnya ya semua ini diatur oleh kekuatan politik yang kemudian terinstitusionalisasi dalam bentuk partai politik itu. Apalagi hari ini jadi kekuatan parlemen itu luar biasa, termasuk juga kekuatan kepala-kepala daerah, dan itu kan partai itu yang kalaupun ada pintu independen katakanlah ya, jalan independen di tingkat kepala daerah kan masih ya, itu juga. Tapi ya tidak banyak juga Jalut yang benar-benar ada cara independen yang masuk dan kemudian didukung secara penuh itu kan ya nggak hampir ya, nanti
dalam mencari. praktek dia memimpin juga dia harus bisa bekerjasama dengan partai kan, seperti itu kekuatan partai yang ada di parlemen kan begitu. Nah, yang disayangkan ternyata kekuatan utama demokrasi kita hari ini, partai politik itu ya secara ini dia tidak punya kepercayaan diri untuk mengusung kadernya. Saya rasa hari ini sudah mulai bagus kaderisasi di partai. Tinggal saja kemudian berani apa tidak gitu lah. Iya, percaya diri apa enggak gitu. Padahal beberapa pengalaman kan memunculkan itu. Kayak mungkin Jokowi saja lah, Solo dulu siapa juga yang kenal kan begitu. Iya, benar. Mungkin kalau urusan bahwa dia muncul sebagai kader partai mungkin enggak ya, tapi bahwa kemudian ngomong popularitas ya itu bukan siapa-siapa dulu kan. Siapa di kenal. Kelas yang lebih luas ya berarti. Ya, kecuali dia dulunya aktivis ormas atau apa yang sering muncul di media atau di apa gitu, mungkin secara popularitas ataupun artis katakanlah dia masuk, tapi kan enggak itu. Tapi sekali lagi bahwa tidak cukup percaya diri partai kita. Ya betul. Satu itu Calut, tapi di sisi lain saya potong sekali lagi ya, saya tiba-tiba mikir gini, kayak yang dialami oleh beberapa parpol lah, saya tidak menyinggung parpolnya, tapi alasan mereka sudah melakukan proses toh. Hari ini entah bagaimana demokratisasi kita berjalan, sehingga kemudian opo jare aku itu mulai banyak muncul. Opo jare aku ini mulai banyak muncul dan itu melekat pada institusi-institusi kita, termasuk juga di kepartaian. Artinya gini, lewis opo jare aku ya opo jare sing ndukur, opo jare wong-wong sing lagi dalam kepengurusan yang lebih tinggi secara struktural. Akhirnya proses-proses kaderisasi, proses-proses penjaringan, proses-proses itu kayak terabaikan. Nah ini kan juga mulai muncul. Pemilihan juga ketua kita sudah mulai kembali, alasan yang paling klasik dan menjadi penguat ya musyawarah mufakat kan gitu. Tidak perlu dilakukan itu apa yang sifatnya lebih ke arah demokratisasi, saya usul apa, saya harus mengusung siapa gitu. Nah kemudian urusannya ini kalimat anu jelas sih. Apa jare DPP Mas, awak dhewe wis ngusul no pokoke. Ternyata DPP keluar dari konteksnya, atau aku pengen milih wis pokoke. Gelem apa gak gelem? Apa yang terjadi sebenarnya dengan proses itu? Iya kan? Wis ngono dhewe kadang-kadang keluk waduh ngene. Enak rek jangan ndukur rek ya tok ae ngene. Aku iku wis ngono. Gimana aja? Ya itulah dinamisnya politik ya. Mas Yogi. Dinamisnya politik itu jadi berkembang harus. Kemarin ada yang mengatakan kan istilahnya apa, dinasti politik begitu. Tapi mungkin ini agak apa ya, tengah-tengahnya lah. Dibilang dinasti yang nanggung, dibilang ini ya terjadi begitu kan. Menguat gitu. Menguat dan semakin besar kita lihat kan akhirnya dalam menjadi apa ya? Nggak hanya satu di internalnya, tapi wis kabeh ngono kayak model dinasti apa jare raja sing ngono ndek ndukur kan bahasanya gitu. Iya, oleh sarki di partai lah. Iya. Iya. Tapi memang ada kecenderungan dari ini semua ini mengamankan ininya ya, semua kepentingan jenis politik partainya. Iya, ada kecenderungan seperti itu dan beberapa itu dilihat cukup berhasil, akhirnya yang lain juga sama mengikuti. Dari hancur karena konflik internal, bagaimana kemudian didorong untuk lebih hierarkis begitu keputusan segala macam. Itu dinamika politik kita, perkembangan di partai-partai yang muncul hari ini kecenderungannya seperti itu, Mas. Benar. Nah dengan kemunculan kemudian ketemu pirang perkara wong-wong itu katanya modon itu kan kalimat satir yang saya sampaikan. Artinya apa gak oleh misalnya kini dipimpin wong katakanlah Jakarta ya di wilayah kita.
Ketika moro ya oleh, tapi apa ya di sisi kalimat oleh kan ya apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan di unek-unek itu Jalut kalian fenomena kayak gini Jalut. Kayak gak ono maneh kan. Iya. Iya itu akhirnya kan kepancing yang lain yang sebelumnya lebih ini kan akhirnya dan menurunkan apa ya, jadi dari gelanggang yang lebih besar ke gelanggang yang ya lebih kecil itu jagonya. Dine ngene Jalut, lek dari gelanggang yang lebih besar karena bobote wong gede, engko nang gelanggang kecil sing ngambruk iki panggunge Jalut. Ya sakno sing ning iki gelanggangnya iki mau. Ya balik ruwet tambahan iki kan gitu bahasanya. Iya. Pengalaman dan juga beberapa riset yang dilakukan justru di daerah-daerah yang kecil itu justru kos politiknya luar biasa. Dan kemudian ya pengalaman pemilihan baik legislatif dan sebagainya itu faktanya seperti itu. Mungkin orang sederhana awalnya mikir oh iki wong mek penduduknya sakmene gitu. Justru dan itu ya menggelisahkan lah gitu. Menurut saya menggelisahkan untuk Kota Pasuruan. Saya kira ya harapannya kan kita hari ini melihat ada dinamika yang bagus ya di tingkatan civil society ya. Civil society. Ya kelihatan mulai aktif binaan di masyarakat juga baik gitu. Tapi kalau kemudian karena ekses dari ya demokrasi elektoral yang kemudian itu tidak memberikan pendidikan yang baik, eman gitu loh, eman. Saya berharap ini baik tokoh agama, tokoh masyarakat maupun ormas juga bisa mengeliminir ekses dan dampak itu gitu. Ya. Eman gitu. Eman. Ya, oke Jalut. Terima kasih. Paling tidak ini menjadi gambaran cerdas lah dari kita. Bagaimana kita harus bersikap dengan fakta. Kita juga tidak menyalahkan apa yang sudah diproses kan gitu. Artinya sudah berjalan ya secara kepartean mau ngusung siapapun ya hak mereka. Tapi di sisi lain kegelisahan ini kan juga harus disampaikan. Maksudnya ada fakta, ada dampak yang harus dipikirkan juga gitu. Oke Jalut, sementara itu mungkin kita nggak ngomongin lek Gus Ipul menurut sampean ya apa. Tapi lek ngomongin nggak apa-apa. Iya. Ya mau dijawab tak gak itu? Gimana Mas? Kalau Gus Ipul ya apa? Kalau Gus Ipul. Ming Pasuruan mari ya diwaktu. Ditangkap dengan saya kan selalu diajarkan berprasangka baik ya. Iya benar, berprasangka baik. Dan saya melihatnya memang ya baik karena kan begini, secara pengalaman kan ya, secara pengalaman dan pengalaman menjabat di jabatan publik lah, meskipun dari menteri sampai kemudian terakhir di wakil gubernur. Jadi, keberanian untuk memilih mungkin tadi istilahnya turun kelas lah mungkin. Ya katakan itu ini jelas membawa sesuatu yang baik, yang positif, yang ingin mungkin dari pengalaman sebelumnya itu ingin diterapkan di Pasuruan. Ya kebetulan kemudian ada yang institusi yang menangkap itu dan ini ya itu ya seperti itu mungkin kita ininya ya dan berprasangka mungkin ya ada yang
mikir, oh ya, dipikir apa juga mudah gitu ya secara. Ya, kalau kemarin kita korban Idul Adha, ini korban perasaan ini. Kan seperti Iya, Iya. korban perasaan. ada juga. Siap, terima kasih Seperti Jalut. itu ya. Oke,